Satu saja Bunda, kesalahan huruf jim. Apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan jim berharokat adalah terpercikan nafas yang seharusnya tertahan. Contohnya ya, contohnya dulu deh. Nah gini. Nah ini ya, contoh yang ini. Kita baca seperti ini. Wal jibala. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan huruf jim itu keluar percikan-percikan nafas. Ci, ah gitu. Ada becek-beceknya. Jacicu, ah gitu. Ya, jacicu. Nah itu kurang maksimal dan tidak sesuai dengan kaidah. Harusnya gimana? Wal jibala, bukan wal cibala. Bahkan sampai ada yang melafalkan huruf jim kayak huruf C, ada nggak? Jadi kayak C, ja, cicu, cicu, wal cibala. Harusnya cukup jim itu karakternya kering Bunda. Karakternya kering. Maksudnya kering itu gimana? Oke, kita coba izin kenalan sama huruf jim dulu dari segi sifat. Sifat dari huruf jim Bunda, ya kita lihat poin 1. Dia punya sifat namanya jahar. Jahar itu apa? Jahar itu artinya tertahan nafas. Makanya saya bilang tadi kering, nggak becek. Kalau becek dia mengalir nafasnya. Nah makanya kenapa nggak boleh keluar percikan nafas? Karena dia nggak keluar sedikit pun nafas. Karena sifatnya tertahan nafas. Nah, kenapa huruf jim suka keluar nafas Bunda? Suka becek? Ya bisa jadi karena teman-teman tidak pas melafalkan makhraj huruf jimnya. Nah, mau tahu di mana makhraj huruf jim? Kita baca bareng-bareng. Kita praktekkan perlahan-lahan. Jim, makhrajnya itu dari tengah lidah. Diangkat sampai menyentuh ke bagian langit-langit di atasnya. Gimana? Begini Bunda. Ya, atau saya contohkan pakai tangan, gini. Ya, jadi tengah lidah kita ini, tengah lidah kita nih, dia nempel ke langit-langit. Nah, jangan sampai ada celah, karena kalau ada celah takutnya bocornya di situ. Ja, tapi tempelin. Ja, ja, ji, ju. Tuh, kalau dia ada celah, ja. Jadi gitu. Ada nafas-nafasnya bocor. Ya, oke. Sip. Sekarang kita coba praktekkan. Cuman satu aja kok kesalahan huruf jim. Ya. Coba misalnya sekarang kita praktekkan di kalimat ini. Jangan kita baca faja'alahum. Faja'alahum. Tapi kita baca faja'alahum. Faja'alahum. Tapi saya ingin nambahin sedikit. Jangan sampai gara-gara teman-teman huruf jimnya takut ada percikan nafas, teman-teman jadi kayak huruf ya. Faja'alahum, faya. Jangan ya. Kalau ya, makhrajnya tengah lidah mengarah ke langit-langit. Sama huruf ya juga gini-gini. Huruf ya juga makhrajnya sama. Nih, makhraj huruf ya juga sama di tengah lidah tuh. Tapi dia cuma diangkat dan diarahkan, tidak sampai menyentuh begini tuh. Kelihatan? Nah, kalau huruf jim dia sampai nempel. Ya, tuh. Ini jim, ini ya. Tuh. Ini ya, ini jim. Nah, jangan sampai karena teman-teman jim takut ada percikan nafas, jadinya gini. Ya, yi, yu, nggak gitu juga. Tetap ditempelin makhrajnya. Ja, ji, ju. Tuh kan bisa. Tapi jangan sampai ada percikan nafas. Ja, ji, ju, jaja. Ya, gitu. Oke, bisa difahami nggak teman-teman? Ya. Kalau sudah mulai paham, coba boleh komen paham di kolom komentar ya, silakan. Ya sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Oke, sekarang kita langsung praktek aja, kuis ya. Kuis. Mana bacaan huruf jim yang tepat? Oke, yang A, yang A, yang B, yang C. Di kalimat ini ya, di kalimat ini. Yang A, jannatu. B, jannatu. C, jannatu. Yang betul yang A, yang B, yang C huruf jimnya. Sok, silahkan jawab. Yang betul adalah yang keren banget. Masya Allah. Yang C, udah pada pinter, luar biasa. Allah. Pertanyaan berikutnya, kenapa yang A salah? Coba.
Teman-teman, sahabatku sekalian, kenapa yang A salah? Ayo. Ayo. Yang A salah karena ada angin, kata Bunda Ella. Ya, kata Bunda Vivi ada percikan. Oh, Masya Allah. Ada percikannya ya, nggak boleh becek ya. Ih, teman-teman udah mulai ngeh. Udah pada pintar, luar biasa. Yang B salah kenapa? Yang B kan nggak ada percikan nafas. Jannatu. Kenapa yang B salah? Yang B kenapa salah? Kan nggak ada percikan nafas. Jannatu. Yang B salah karena apa? Karena huruf ya itu mah ya, karena ragu-ragu takut ada percikan nafas malah jadi huruf ya. No, tidak. Allah ya. Paham ya? Sip, itu huruf jim teman-teman. Lanjut lagi ke dalam ayat. Jadi kita tidak baca rijalikum ataupun riyalikum. Tapi jimnya kering tapi tetap jelas. Rijalikum. Ya. Oke, ja-nya berapa harokat Bunda? Ada fathah bertegur sapa dengan alif nih. Srot, 2 harokat ya. Hukum tajwidnya matabi'i. Jadi jangan sampai dibaca rijalikum, tapi rijalikum. Biar simple 2 harokat itu gimana sih biar pas? Ayun pakai 2 kali ayun. Nah gitu. Rijalikum. Allah gitu ya. Oke? Sip. Jadi jangan kecepetan. Ya. Huruf lam mudah, huruf lama dibaca li saja. Nah, huruf kaf ini. Nah, huruf kaf Bunda. Sebenarnya huruf kaf gak perlu kita banyak bahas sebenarnya Bunda. Karena kaf itu, ini huruf kaf namanya ya, kaf. Huruf kaf itu kayak kita bilang kakak, kaki, kuku, baku, kasur, kayu, kikir, ya, gitu, kusam. Nah, itu kaf tuh kayak kak. Ya, teman-teman sekalian. Cuman kalau teman-teman pengen tahu hal yang lain yang teman-teman bisa kenali lebih jauh, saya izin temenin Bunda. Ya, nih, kaf ketika berharokat. Jadi, kaf ketika berharokat itu di beberapa keadaan ada juga di antara kita yang melafalkan kesalahannya apa? Satu saja. Percikan nafas yang dialirkan terlalu berlebihan. Contohnya gimana? Contohnya begini. Nah ini ya, perhatikan. Di sini kafnya jangan sampai dibaca begini, miskinan. Tapi cukup kita baca miskinan. Kenapa banyak orang yang melafalkan kaf itu berlebihan? Karena biasanya dia sudah tahu sifat huruf kaf. Sifat huruf kaf itu di poin 1 dari segi nafas, nama sifatnya hams. Hams itu apa sih? Hams itu artinya percikan nafas. Sebenarnya hams itu artinya mengalir nafas. Tapi untuk huruf kaf, itu dia hanya berupa percikan nafas karena sifat hamsnya ini bersandingan dengan sifat namanya syiddah, tertahan suara. Makanya nafasnya nggak sampai betul-betul mengalir, hanya percikan aja. Ya. Tapi ingat, percikan, bukan becek-becek berlebihan nafasnya. Ya, contoh sekali lagi. Jadi, ketika kita praktekkan di sini Bunda, bismillah, saya izin praktekkan. Jadi, dibacanya cukup ki, ku. Tidak dibaca ki, ku. Iya percikan, tapi nggak takaluf. Hah? Takaluf? Apa itu takaluf? Takaluf itu artinya berlebihan. Terlalu melebihi kadarnya. Mukamalan min ghairi ma takalufi. Jadi jangan sampai gara-gara, oh iya saya udah tahu kaf itu ada percikan nafas. Jadi dibacanya gini, ki, ku. Enggak, biasa aja. Ki, ku. Kita cukup melafalkan ingat kaf aja, itu udah natural kafnya. Ya. Gitu. Oke. Jadi kaf itu ketika berharokat jangan berlebihan, cukup percikan aja. Ya. Ya, jadi jangan sampai dibaca kami, tapi cukup dibaca kami. Nah, kalau kafnya dalam keadaan sukun baru percikan nafasnya lebih terasa. Bukan berarti di kaf harokat nggak ada percikan, tapi tidak seperti kadar sukun. Karena kaf ketika berharokat itu sifat syiddahnya nih ya, sifat huruf kaf itu ketika berharokat sifat syiddahnya ini tertahan suaranya lebih dominan. Maka percikan nafasnya tidak terasa lebih terdengar ketika kafnya sukun. Kalau kafnya sukun dia lebih dominan hamsnya, lebih dominan percikan nafasnya.
Contoh, ya, perhatikan, ya. Kalau kafnya sukun, ini seperti ini dibacanya. Wal hikmata. Itu pun nggak berlebihan. Wal hikmata. Kedengeran nggak? Wal hikmata. Ya. Tapi dia lebih terdengar kalau ketika sukun. Tapi sama, tidak berlebihan juga, tidak yang sampai begini. Wal hikmata. Wal hikmata. Nggak gitu juga. Nggak berlebihan gitu juga. Ya, gitu. Jadi intinya dilafalkan tidak dengan keadaan yang berlebihan. Faham sampai sini? Jelas ya? Pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan. Dinikmati step by step. Oke, kita lanjutkan kembali. Paham ya? Oke. Nah, sekarang berarti di kalimat ini mana huruf kaf yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Yang A. Rijalikum. Yang B. Rijalikum. Ah, kira-kira mana kaf yang lebih tepat, Bunda, ayahanda sekalian? Yang A atau yang B? Udih. Masya Allah. Yang jawab B banyak begini. Yakin yang B, teman-teman? Yakin ya? Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yang betul yang B ya? Luar biasa. Oke, sip. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita akan masuk ke huruf yang ini. Ini huruf apa? Ini huruf mim namanya. Jangan bilang huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Huruf ma nggak ada ya, namanya mim. Nama aslinya. Mimnya dalam keadaan apa ya, Bunda? Mimnya di atasnya ada tanda petik. Berarti ini namanya dalam istilah tajwid namanya tanda sakinah atau tanda sukun. Kalau di kita lebih sering disebut dengan tanda mati. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Oke. Mim ketika sukun. Huruf yang dalam keadaan sukun itu dia nggak dibaca dengan vokal A, I, U. Berarti di sini mimnya nggak dibaca mamimu. Tapi mimnya dibaca dalam keadaan bunyi konsonannya. Berarti dia nggak dibaca ma, mi, mu. Tapi dia dibaca cukup dengan bunyi emnya aja. Jadi ada ku tadi sebelumnya di sini. Ditambah jadinya apa? Rijalikum gitu. Ya. Lalu ada yang tahu nggak nih huruf berikutnya yang saya tandai warna kuning namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf wau. Kita bahas dulu huruf wau-nya. Bunda, abang kakak sekalian, ketika ayah bunda sekalian melafalkan huruf wau, oke, ada salah satu kesalahan yang ini kesalahannya kecil, tapi banyak orang nggak ngeh. Mau dibahas nggak? Mau dibahas nggak? Bahas ya. Kita buka yang udah punya buku saya. Buka halaman huruf wau berharokat. Halaman 107 di buku saya. Oke, perhatikan. Wau ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah tidak memonyongkan atau memajukan bibir atau tidak memuncungkan mulut. Ya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Misalnya di kalimat ini. Banyak orang melafalkan wau tidak fokus, Bunda. Melafalkannya begini. Fawasatona. Atau misalnya di kalimat yang lain. Misalnya ini ya. Watawalla. Ya, itu wawunya tidak maksimal. Emang kenapa sih harus monyong? Emang kenapa sih harus muncung? Lah, kan wawu punya makhraj. Gitu. Wawu kan punya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf wawu? Dari namanya asyafatain atau kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Kedua bibirnya dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U. Alias muncung begini, Bunda. Monyong. Alias begini, Bunda. Muncung. Maju mulutnya. Ya, alias gimana, Bunda? Alias begini. Ya. Nih udah sama belum mulut saya nih? Mulut saya cuman kurang merah doang nih, kurangnya ya.
wa, wa. Jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan huruf wawu, muncungkan mulutnya. Wa wada'na. Ya, udah sama belum nih mulut saya sama mulut yang di atas? Ah, kurang merah doang ya mulut saya ya. Wa, wi, wu, ya. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi, contohnya ketika kita praktekkan dalam ayat ini, wawu itu jangan cuma dibaca watawalla, watawalla, tapi kita baca watawalla, watawalla. Sempurnakan satu-satu hurufnya. Ya. Oke. Sudah paham? Ya. Oke. Tuh, jadi dibaca di sini mimnya dan wawunya jelaskan. Nah, ada yang tahu nggak pertemuan antara mim sukun dengan wawu ini ada hukum tajwid juga loh. Mau dibahas nggak? Atau mau dilewat aja? Kita bahas huruf tapi kita hukum tajwid juga dibahas kok, tenang aja. Gak cuman huruf, tetap dibahas. Mau? Boleh? Boleh kita bahas ya. Yang tahu apa nama hukum tajwidnya? Boleh komen dulu di kolom komentar. Pertemuan antara si hijau dan si kuning. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Ya, jangan cukup jawab izhar. Karena izhar itu banyak. Ada izhar halki, izhar syafawi, izhar wajib atau mutlak. Yang mana? Izhar syafawi. Kalau bahasanya mim sukun, izhar syafawi. Kalau bahasanya nun sukun, izhar halki. Ya. Oke, sip. Nah sekarang, mau nggak dibahas kesalahannya apa aja? Saya bahas, yang udah punya buku berarti kita buka halaman mim sukun ya. Tapi buka halaman mim sukunnya pada hukum tajwid izhar syafawi. Nah, ini mim tasydid, bukan ini yang kita cari. Mim sukunnya, ini ikhfa syafawi, bukan ini yang kita cari. Mim sukunnya, ini idgham mithlain atau idgham mimi, bukan ini yang kita cari, tapi ini yang kita cari, izhar syafawi. Bagaimana cara melafalkan mim sukun ketika hukum tajwid izhar syafawi? Ya, ini rumusnya nih. Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Nah, tadi mim sukunnya ketemu huruf apa? Ketemu huruf wawu, berarti selain mim dan da. Oke. Checklist, betul. Dia adalah hukum tajwid izhar syafawi. Ya, sekarang kesalahannya apa aja? Cuman 2 kok. Tapi ini sering kali terjadi. Apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim bersukun pada hukum tajwid izhar syafawi, itu yang pertama, memantulkan suara huruf mim. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ini ya, yang ini ya. Nah, ini tanpa sadar ketika kita melafalkan mim, huruf mim sukun ini, banyak orang melafalkan dengan pantulannya semestinya tidak boleh ada pantulan di huruf mim. Contoh, nih. Idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha. Kedengeran nggak ketika kita melafalkan mim sukun di sini ada bunyi me. Idhum 'alaiha. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada me di ujung pelafalan am. Kenapa? Karena huruf mim nggak punya sifat qalqalah. Kita cek dulu. Benar nggak sih huruf mim ini dia dari poin 1 dan sampai dengan 5 nggak ada qalqalah? Cek and recheck. Ya, nggak ada kan? Nggak ada sifat qalqalah kan? Berarti makanya dia nggak boleh memantul. Sahabatku sekalian. Ya. Oke. Nah, jadi cukup dilafalkan gimana? Mim itu nggak boleh memantul, cukup dilafalkan amnya. Ya. Contoh. Maaf saya geser sedikit. Nah ya. Idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha. Jadi bukan idhum ma'a, tapi hum 'alaiha. Ya, itu kesalahan pertama. Jangan memantul. Kesalahan kedua adalah mim sukunnya memutuskan suara. Ya, jadi karena biasanya gini teman-teman, karena dia takut mantul bunyi mim sukunnya, dia akhirnya
memutus bunyi mimnya biar nggak ada pantulan. Bagus tidak memantul, tapi memutuskan huruf mim bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah kesalahan baru. Kenapa? Nih, mim tidak boleh putus suaranya. Kenapa? Karena huruf mim punya sifat. Salah satu sifat dari huruf mim itu namanya tawasud. Artinya apa? Pertengahan suaranya. Jadi pertengahan suara itu suaranya tepat berada di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Jadi apa? Sedikit mengalir, maka bunyi nya itu nggak boleh putus. Contoh, kita kembalikan lagi ke dalam ayat. Mana ya? Ke dalam kalimat. Nih. Ya. Jadi nggak boleh dibaca gini. Izin saya perkecil dulu. Nah, jangan sampai dibaca begini. Idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha. Tapi nya ngalir. Idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha. Jadi nya nggak putus. Tidak mantul juga. Yang sudah mulai paham sampai sini, itulah dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun pada hukum tajwid idhar syafawi. Yang sudah mulai paham dua kesalahan ini, boleh bagi respon di kolom komentar dengan komen faham. Ya, boleh bagi respon dengan komen faham. Paham ya? Paham ya, insya Allah ya. Baik. Paham ya? Oke. Baik, kalau sudah paham, kita kembali ke dalam ayat dan pilih. Kita kuis. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Kesalahannya tadi apa? Jangan putus, jangan memantul bunyi nya. Oke, kita mulai. Yang A. Ya, ada 3 pilihan ya, A, B, atau C. Rijalikum wa. Yang B, rijalikum wa. Yang C, rijalikum wa. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A, yang B, atau yang C? Masya Allah. Pada jawab yang B, luar biasa, Masya Allah, keren, mantap, luar biasa ya. Yang betul adalah jawaban yang B. Ya, kenapa yang A salah? Boleh komen nggak? Boleh jawab nggak teman-teman? Kenapa sih yang A salah? Yang A-nya kata Bunda Murti memantul, keren. Rijalikum wa. Bagus. Sekarang yang C, salah. Kenapa yang C? Yang C kenapa salah? Boleh komen. Ya. Oke. Yang C salah kenapa? Yang C salah karena terputus. Jadi yang A salah karena memantul, yang C salah karena terputus, yang B lebih tepat insya Allah karena tidak memantul dan tidak terputus. Paham ya? Oke. Baik teman-teman. Mirrijalikum wa. Nah gitu ya. Lanjut lagi ya. Wala, la-nya 2 harokat karena ada fathah tegak matobi'i. Ya. Kafnya harokat kasroh baris bawah dibaca ki, kasih percikan nafas sedikit. Walaki gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini udah idgham bila gunnah juga sudah kita bahas tadi ya. Oke, kita langsung ke sini ya. Walakirro. Nah, huruf ro ya, jangan getarannya berlebihan. Walakirro. Jangan walakirro. Jangan juga walakirro. Nah, ini bagus, saya bahas dulu nih kata Bunda Sujiroh. Ustadz, kalau tadi mim sukunnya, mana yang ini ya tadi ya? Yang ini. Ustadz, kalau mim sukunnya nih, saya izin pin komentarnya. Kata Bunda Sujirah, Ustadz, kalau mim sukunnya dibaca
tidak terputus, ya seperti gunnah. Emang mim sukun nggak ada gunnah gitu? Bunda Sujirah, ini biar kita bareng-bareng belajar. Kata Bunda Sujirah kan tadi mim sukun ketika idhar syafawi nggak boleh putus, ya. Kalau terus Bunda Sujirah bilang ntar kalau tidak terputus seperti gunnah. Emang mim sukun nggak ada gunnah gitu? Coba. Emang mim sukun nggak ada gunnah gitu? Gak usah mim sukun deh Bunda. Mim, huruf mim itu huruf gunnah atau bukan? Huruf mim itu huruf gunnah. Mim sukun, walaupun dibaca jelas, ada gunnahnya Bunda. Tapi tidak dengan kadar yang ditahan. Karena kenapa? Karena gunnahnya levelnya, tingkatannya nakis. Nanti ada mim berharokat, ada gunnahnya juga. Tapi tingkatannya ankos. Itu pasti ada gunnah Bunda, tapi dia nggak sampai ditahan. Jadi wajar saja kalau Bunda melafalkan mim sukun, bahkan kalau mim sukunnya terputus, pada saat melafalkan itu pasti ada gunnah Bunda, karena sudah kodratnya mim ketika menempel bibir teman-teman coba lafalkan saja tapi hidung tertutup, nggak akan bunyi suaranya Bunda. Nggak akan ada bunyi mim di sana. Jadi tingkatan gunnah itu Bunda, itu nanti ada namanya akmal, ada kamil, ada ausat, ada nakis, ada ankos. Nun tasydid ya dan mim tasydid itu gunnah dengan tingkatan paling tinggi. Namanya gunnahnya tingkatannya akmal. Nanti ada lagi gunnah yang tingkatannya paling kecil, namanya ankos. Yaitu ketika nun dan mim ketika berharokat. Jadi kalau Bunda tadi nanya, Ustadz kalau mim sukunnya dibaca tidak boleh terputus karena punya sifat tawasud, tapi jadi kayak ada gunnahnya, pasti akan ada Bunda. Rijalikum, ada pasti ada dengungnya Bunda. Tapi nggak sampai ditahan karena tidak sampai ke tingkatan seperti nun tasydid, mim tasydid atau ikhfa idgham, ikhfa syafawi, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah. Gitu. Ya ada tingkatannya Bun. Ya. Oke, lanjut lagi. Ro, huruf ro getarannya jangan sampai berlebihan, tapi jangan juga kayak orang bule. Jadi getarannya jelas. Ro. Sedikit tapi jelas. Ro. Jangan dibaca ro ataupun dibaca ro. Ya. Paham sampai sini? Walakir rasu. Nah gitu. Paham ya? Jelas ya? Nah, oke. Kita lanjutkan kembali. Rasulah. Sunya 2 harokat. Ya, ada dhammah ketemu wawu sukun itu 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah matobi'i. Rasulah dibaca tipis la, jangan lo. Lallahi. Nah, sekarang kita belajar lafaz Allah. Bunda, lafaz Allah itu ada 2 aturan main. Kita bahas jangan? Perlu kita bahas atau tidak, teman-teman sekalian? Bahas ya. Oke, lafaz Allah itu ya, ini kita izin ulang. Lafaz Allah itu kalau dia didahului oleh huruf berharokat fathah, vokal A atau dhammah vokal U, maka lafaz Allahnya harus dibaca dengan tebal. Alhasil lafaz lamnya itu terdengar seperti vokal O karena dia tebal. Ya. Oke, lalu selanjutnya lafaz Allah yang tidak didahului oleh vokal I atau kasroh, maka lam jalalahnya dibaca tipis. Lam pada lafaz Allahnya dibaca tipis, maka terdengar vokalnya vokal A. Pertanyaannya, lafaz Allah di sini lamnya dibaca tebal atau tipis? Di kalimat yang ini. Silahkan. Dibaca tebal atau tipis? Dibaca tebal. Sepakat ya? Masya Allah. Sekarang, mana bacaan tebal yang tepat? Ya, yang A atau yang B?
Yang A, Rasulallahi. Yang B, Rasulallahi. Yang mana? Yang mana Bunda? A atau B? Sok pelan-pelan. Yang A atau B? Yang B. Masya Allah. Luar biasa yang jawab nih. Luar biasa. Yang B. Ya. Karena yang A itu dibaca vokal A. Berarti kalau vokal A mah tipis dia. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita sudah sepakat ya. Udah aman ya. Sudah tahu. Oh berarti lafaz Allah di sini dibaca tebal. Sekarang saya ingin membahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lafaz Allah dalam keadaan tebal. Apa? Banyak orang melafalkan huruf lam di sini karena tahu dibaca tebal, dia menebalkan dengan cara memonyongkan mulut. Ya. Nih. Rasulallahi. Ada yang melafalkan lafaz Allah, lamnya tebalnya pakai monyong begitu ada? Rasulallahi. Kalau ada boleh komen saya. Ya. Rasulallahi. Nah, kalau ada yang masih begitu, maka itu kurang maksimal. Karena huruf tebal itu bukan bertumpu pada monyong mulut. Bukan bertumpu pada memonyongkan mulut atau memajukan mulut. Tapi dengan cara apa? Huruf tebal karena dia punya sifat namanya adalah bukan istiqomah. Apa isti'la. Jadi huruf tebal itu pangkal ini kalau kita ibaratkan lidah, ujung lidah, tengah lidah, nah pangkal lidah kita naik begini. Jadi mulut kita nggak perlu pakai monyong-monyong, cukup dibuka aja. Harokat fathah itu maksimal sempurna kalau dibaca dibuka mulutnya. Wal maftuhu bil fathi fahmi. Jadi ketika dibaca, mulut kita buka, angkat pangkal lidah. Alhasil, kurang lebih pelafalannya insya Allah seperti ini. Rasulallahi. Jadi sebenarnya huruf tebal itu vokalnya bukan vokal O, tapi vokal A yang kedengarannya gemuk. Kenapa? Karena ada pangkal lidah yang naik. Rasulallahi. Bukan Rasulallahi. Bisa difahami dulu? Kalau praktek itu perlu latihan. Tapi yang penting teman-teman bisa menangkap dulu apa yang saya sampaikan. Paham? Bisa ya? Nah, satu lagi. Jadi jangan sampai dibaca Allah, Allahu, Allahi. Nggak. Oke, lamnya nggak boleh monyong. Yang satu lagi adalah, ini yang berpotensi menjadi kesalahan besar. Kenapa? Karena menambah huruf yang semestinya tidak ada. Apa? Huruf di sini. Huruf wawu sukun. Hah? Maksudnya gimana bang? Maksudnya begini. Rasulallahi. Perhatikan, kayak ada siluman wawunya di situ. Rasulallahi. Ada yang membaca lafaz Allah masih kayak begitu? Allahi. Allahi. Tidak boleh karena tidak ada huruf wawu. Kalau nambahin huruf wawu merubah struktur kata lafaz Allahnya jadi berubah nanti. Ya. Jadi dari lafaz sebelum Allahnya itu langsung masuk ke lam. Jadi dari la, Rasulah, jangan sampai ada melipir ke wawu dulu. Rasulau. Enggak. Tapi langsung ke lam lagi. Rasulau. Lau. Tapi lamnya lam tebal, angkat pangkal lidah. Kalau lam yang ini lam yang tipis kan la. Kalau yang ini al. Yang ini al. Yang ini al. Rasulallahi. Paham Bunda sampai sini? Jelas Bunda? Paham ya? Oke, baik. Bunda, lanjut. Lanjut Bun. Lanjut. Bunda, aduh tapi saya mau izin ke belakang dulu boleh? Ini nggak apa-apa lah penonton agak turun juga. Kecuali Bunda berkenan untuk tap-tap layar. Ya? Berkenan nggak? Saya ke belakang dulu sebentar ya. Sekalian ambil wudhu lagi boleh? Boleh ya?
Masih mau belajar ada? Berkenan nggak bareng-bareng biar live ini terus terdeteksi? Itu tap-tap layar. Tapi ini saya akan jeda dulu sebentar. Tulisannya jeda nanti. Itu pasti nggak turun penontonnya. Karena lagi jeda. Nggak apa-apa deh ya. Operator boleh tolong dijedakan dulu operator. Jedain dulu. Saya izin ke toilet dulu. Bentar ya. Tuh. Ya pada turun ya. Pada izin pamit ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke lanjut lagi teman-teman sedikit lagi ya. Maaf ya. Tadi sudah sampai mana? Nah, mirrijalikum. Nah, sekarang kita lanjut lagi walakir rasulallahi. Masih semangat gak ini? Masih mau lanjut? Sok dibantu lagi tap-tap layarnya dulu teman-teman. Ya, bentar lagi lah kita beres. Ya, gitu. Oke. Tadi ya ada apa namanya? Panggilan alam ya. Ada panggilan alam dulu. Oke, lanjut. Siap? Tap-tap layar lagi? Siap? Oke, baik. Nah, sudah ya lafaz Allah sudah. Rasulullah. Jadi jangan monyongkan huruf lam. Jangan menambahkan huruf waw. Ya, jadi dari huruf lam Rasulah langsung ke lam lagi. Jangan pakai monyong dulu. Antara lam dengan lafaz Allahnya Rasulau. Nah, jangan lau. Ya, Rasulau. Tuh langsung ke lam. Rasulallahi. Karena ya tadi banyak orang melafalkan lafaz Allah itu menambah waw. Rasulallahi. Ya. Paham sampai sini teman-teman? Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut lagi. Rasulullah. Lo-nya lamnya 2 harokat karena ada fathah tegak. Ya, ada fathah tegak jadi 2 harokat. Lallahi. Ya, lohi gitu. Nah, di sini hi-nya jelaskan teman-teman. Ini huruf H. H besar itu salah satu kesalahannya, jangan salah satu deh, kita bahas aja ya. H berharokat. Ya. Kita bahas pelan-pelan. H ketika berharokat itu salah satu kesalahan yang sering kali terjadi apa? Ya, kita buka ya di buku. Yang sudah punya buku dibuka halaman H berharokat. Ada di halaman ke-6. H ketika berharokat itu salah satu kesalahan yang sering kali terjadi apa? Ya. Kita bahas poin ke-2 dulu. H besar berharokat itu salah satu kesalahannya seringkali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Jadi seringkali dia dibaca khofa namanya. Ya, contoh misalnya di sini ya, di kalimat ini ada H besar, tapi seringkali kita baca nggak jelas H-nya. Ila fihim. Ah, bunyi H di sini harus jelas. Ngalir suara, ngalir nafasnya. Nah, gitu teman-teman, ngalir suara, ngalir nafasnya. Kenapa harus jelas? Kita kenali dulu sifat-sifat dari huruf H besar. Sifat dari H besar yang ingin kami highlight sekarang adalah di poin ke-1 dan 2. Dia punya sifat hams dan sifat rokhawah. Artinya apa? Dia mengalir nafas dan mengalir suara. Ingat ya, mengalir bukan hanya sedikit mengalir. Jadi harus jelas aliran nafasnya, harus jelas aliran suaranya. Ya. Jadi ketika dibaca di sini, contoh lagi, dirasakan jelas alirannya. Ila fihim. Ila fihim. Ya. Oke, contoh di yang ini. Alal huda. Jangan cuma dibaca alal huda. Itu hu-nya tuh enggak jelas. Harus jelas nafas dan suaranya. Ya, contoh misalnya di kalimat ini nih, ya.
Ini ada dua hak besar nih. Jangan sampai cuman salah satunya doang yang jelas. Wujuhihim. Ha yang awal nggak jelas. Wujuhihim. Harusnya dua-duanya jelas. Wujuhihim. Wujuhihim. Ya. Oke. Suara dan nafasnya jelas. Nah, bagaimana biar dia suaranya tidak samar? Bagaimana suaranya biar dia tidak khofa, tidak samar? Caranya, lafalkan betul-betul ha besar dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Nah, tapi nanti hati-hati jangan berlebihan. Masih banyak di poin 1 kesalahan ketika kita melafalkan ha besar adalah keluar dari dada. Ada nggak di antara teman-teman yang selama ini menganggap kalau misalnya huruf H itu dilafalkannya ya dari dada. Bahkan ada yang bilang sampai hanya H dada. Kalau ada boleh komen saya. H dada. Nah, boleh komen saya. Ya. Nah, teman-teman harus tahu sekarang. Ya, sahabat-sahabat Quran sekalian. H besar itu dilafalkannya tidak ada hubungannya dengan dada. Setiap huruf hijaiyah sudah ada makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya. Nah, di mana tempat keluar hak besar? Hak besar dilafalkan dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Ya, dia memiliki sifat mengalir nafas dengan karakter berat biasa. Ha, hi, hu. Teman-teman, kalau teman-teman melafalkan ha besar dari dada, saya yakin nafas teman-teman akan mudah boros. Saya yakin nafas teman-teman akan mudah boros. Ya, mudah boros. Cepet capek pasti. Karena teman-teman nekannya dari dada. Sedangkan makhraj ha tak ada hubungannya dengan dada. Ya. Oke. Wah, semenjak jeda udah turun nih. Udah mentok di 600 penonton nih. Ini yang tap-tap layarnya ada ini. Sok tap-tap layar sambil tap-tap layar biar tersebar luas lagi, biar live kita terhitung live yang disukai lagi. Baru TikTok menyebar luaskan. Ya. Oke. Lanjut lagi. Jadi bukan dari dada. Jadi ketika teman-teman melafalkan ha, memang betul dia harus dijelaskan suara dan nafasnya. Ya. Tapi jangan sampai dibaca terlalu berlebihan juga dari dada gitu ya. Wujuhihim. Enggak gitu. Biasa aja. Wujuhihim. Dijelaskan aja dari pangkat tenggorokan bukan dari dada. Karena jatuhnya takaluf berlebihan nanti. Ya. Sudah, wah ini mah kayaknya sudah capek ini mah ya. Sudah di penghujung kayaknya ini penghujung perjuangan ini pagi ini nih. Ya. Oke, jadi itu ya. Pastikan ha besar dari pangkat tenggorokan, pastikan aliran suara dan aliran nafasnya jelas. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, Rasulallahi. Jangan sampai dibaca Rasulallahi wa hiwa, tapi hiwa. Jelaskan, ya. Oke, ya. Mungkin sudah mulai pada kerja ya. Itu. Lanjut nggak apa-apa ya. Wawu jangan lupa dimonyongkan. Wawu harus dibaca muncung. Kalau teman-teman ingin menyempurnakan huruf wawu, muncungkan mulutnya. Karena makhraj huruf wawu harus monyong. Kalau gak monyong bukan wawu. Tapi wawu yang tidak maksimal pelafalannya. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya, sekarang di sini ada huruf kho. Nah, ayo teman-teman, susah naik banget ini ya penontonnya ya. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Perhatikan, huruf kho ini bagaimana cara melafalkan huruf kho? Ya, bagaimana cara melafalkan huruf kho, teman-teman? Perhatikan, kita bahas ya. Jadi kita lihat dulu kho berharokat. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf kho berharokat adalah, nah, ada dua kesalahan besar di poin 1 dan 2. Ya, apa itu? Nah, kadang-kadang berubah jadi ha besar, kadang-kadang berubah jadi ha. Khususnya ketika kho-nya kalau berharokat kasroh. Ya. Nah,
Kalau kesalahan poin 1 dan 2 ini terjadi, ini bukan kesalahan yang main-main. Ya, bukan kesalahan yang main-main. Kenapa? Karena contoh kasusnya sudah tertukar. Tertukar itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut bergeser. Ya, gitu. Oke, akan ikut bergeser. Nah, maka bagaimana cara melafalkan huruf kho? Cara melafalkan huruf kho itu kenali makhrajnya. Kita cek dulu deh, contoh kesalahan kho jadi H besar dan H kecil tuh gimana? Misalnya kita ambil yang ini ya. Nah, di sini. Di sini harusnya kita baca min akhihi. Tapi banyak di antara kita melafalkan min ahihi ataupun min ahihi. Itu bukan kesalahan yang main-main, Bunda. Ya. Gitu. Maka teman-teman harus tahu bunyi salah, tahu bunyi benar. Jangan sampai huruf yang mirip-mirip bunyinya disamain aja terus nggak dilatih. Oh, Bunda sedang terus mengiyakan kesalahan besar terjadi pada bacaan Bunda, ayahanda sekalian. Ya, nah maka kenali di mana tempat keluar dari huruf kho. Kho itu dilafalkan dari tenggorokan bagian terluar dari tenggorokan kita. Ya. Nah, kalau dia tepat dilafalkan dari sana, dia akan keluar nafas seperti seolah mengorok atau mendengkur. Walaupun bukan ngorok-ngorok yang betul-betul ngorok, bukan ya. Ini hanya untuk pengibaratan pintu awal saja biar teman-teman mengenal huruf kho. Ya, dia dilafalkan dari sini, bunyinya kho, khi, khu. Kho, khi, khu. Nah, kalau teman-teman lafalkan kadang-kadang berubah jadi H kecil, ya, atau jadi H besar, Bunda sedang tidak melafalkan dari sini. Bunda sedang tidak melafalkan pada titik ini. Yang harusnya dibaca khi, Bunda baca hi, itu Bunda sedang melafalkan dari sini. Dari tengah tenggorokan ini tempat keluarnya H kecil. Tandanya apa? Tandanya kurang keluar. Bunda juga kalau melafalkan jadi H besar, Bunda melafalkan tidak di sini. Tapi Bunda melafalkan di sini. Ya. Paham sampai sini? Jadi Bunda, makhraj itu penting untuk Bunda perhatikan. Maka pastikan rasakan kho itu di luar. Kho itu effortnya harus lebih kuat lagi. Karena semakin luar makhrajnya, semakin sulit, khususnya dari tenggorokan ya. Ini kita bahas makhraj tempat keluar dari tenggorokan. Semakin keluar, semakin effort. Kalau cuman nggak ditekan kuat-kuat, dia nggak akan jadi huruf tersebut. Semakin ke dalam, semakin effortless, semakin usahanya nggak perlu terlalu gimana-gimana. Kayak contoh kayak H besar kan cuman H. Tapi kalau udah naik ke tengah tenggorokan, harus lebih ngeden lagi. H, makin keluar, kho harus lebih kuat lagi. Ya Bun? Jelas ya? Kita percepat aja ya. Kita percepat aja. Oke, jadi ketika kita baca kalimat yang ini, jangan dibaca wahotama, jangan dibaca wahotama, tapi wahotama. Ya, kita percepat Oke, lanjut lagi. Nah gitu ya. Jadi kesalahan poin 1 dan 2 itu jangan sampai terjadi Bunda. Kesalahannya bukan kesalahan yang main-main. Ya. Oke. Lanjut poin ketiga, ketika kho-nya berharokat fathah sama. Huruf-huruf tebal itu ketika berharokat fathah jangan dibaca monyong. Jangan dibaca muncung. Ya. Oke. Jadi contoh di kalimat ini ya. Ingat, huruf tebal itu tebal bukan karena monyong. Maka di sini jangan sampai kita baca la khabirun, la khabirun, la khabirun. Tapi la kho, mulut dibuka, pangkal lidah naik. Jadi huruf tebal itu pangkal lidah naik. Ya, teman-teman sekalian ya.
Oke ya. Cukup pagi ini ya, teman-teman sekalian. Baik. Ya. Jadi kita praktekkan di sini. Jangan dibaca wa khotama, tapi wa khotama. Wa khotama, wa khotama. Ya. Paham ya? Jelas tuh sudah mau 3 jam. Alhamdulillah. Ya, tadi kita karena ada jeda nih, jadi si algoritmanya terputus. Oke, baik. Terima kasih teman-teman.